Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, khususnya peserta didik Madrasah Diniyah Al-Syariah kelas 3 Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 dan Pondok Pesantren Putri Al-Latifah 2. Sebelum kegiatan KBM ini kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji ini senantiasa mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Diniyah Al-Syariah kelas 3 baik Pondok Putra maupun Pondok Putri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang fi'il madhi yang mabni fa'il itu bertemu dengan dhamir marfu', dhamir yang dibaca rofa, yang dimana beberapa hal kemarin bagaimana itu fi'il madhi, bagaimana itu dhamir rofa telah kita bahas bersama, dan termasuk pembagian-pembagiannya ada beberapa pendapat ulama yang kemarin saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan tentang fi'il madhi mabni fa'il yang bertemu dengan dhamir rofa. Kemarin sedikit sudah saya jelaskan, fa'il itu bisa berupa isim dhohir, dan bila fa'ilnya itu berupa isim dhohir maka tidak hanya untuk mufrad laki-laki 1 itu fa'ilnya, tidak hanya mufrad laki-laki 1 tapi juga bisa tasniyah dan juga bisa jamak mudzakkar ghaib. Seperti halnya nasoro muslimani, dan bisa juga nasoru al muslimuna, nasoro al muslimuna. Jadi membuat fa'il berupa ada 2. Ada fa'il, bisa juga fa'il itu berupa isim dhohir dan juga bisa berupa isim dhamir. Ya. Lah, fa'il itu tidak hanya mufrad tapi juga bisa berupa isim tasniyah, juga bisa berupa isim jamak. Jamaknya jamak mudzakkar ghaib. Contohnya nasoro al muslimani dan nasoro al muslimuna. Kalau dimaknani apa? Nasoro wis nulung sapa wong lanang loro, nasoro wis nulung sapa al muslimani wong muslim loro. Itu contoh fa'il yang dari isim tasniyah. Bisa juga fa'il berupa jamak mudzakkar ghaib.
Seperti nasoro al muslimuna. Nah, ini anak-anakku yang perlu digarisbawahi. Jadi alif pada lafadz pada isim tasniah itu, alif yang terletak sesudah wawu ini kalau berbicara di dalam jamak mudzakkar ghaib ada fa'ala, fa'ala, fa'alu, nasoro, nasoro, nasoru. Ini sedikit saya akan menjelaskan tentang satu persatu dari mulai waqi' mufrad mudzakkar ghaib, mufrad tasniyah ghaib, tasniyah mufrad tasniyah, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib, maka sedikit akan saya preteli. Yang pertama anak-anakku sekalian, lafadz fa'ala itu waqi'nya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Itu fa'ilnya bisa berupa isim dhohir yang tadi saya katakan, saya sampaikan, ada yang berupa isim dhamir. Seperti halnya lafadz nasoro, nasoro itu fa'ilnya boleh nasoro huwa. Itu berarti fa'ilnya berupa isim dhamir. Bisa juga nasoro zaidun. Itu berarti fa'ilnya berupa isim dhohir. Kalau nasoro huwa berarti fa'ilnya itu berupa isim dhamir. Kalau nasoro zaidun itu fa'ilnya berupa isim dhohir, isim yang nampak. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, nasorot hiya, nasorot Fatimah. Itu tergantung si pelaku pekerjaan itu. Kalau si pelaku pekerjaan itu laki-laki, maka fiilnya juga laki-laki. Kalau pelaku pekerjaannya itu wanita, maka fiilnya juga harus ditandai dengan wanita. Nah, termasuk tanda wanita itu apa? Yakni berupa ta'nes. Tak yang menunjukkan makna perempuan. Oke. Kemudian setelah fa'ala itu ada berupa tasniyah mudzakkar ghaib. Contoh, kalau nasoro, nasoro di situ ada alif. Lah alif yang ada pada lafadz nasoro itulah yang menunjukkan makna tasniyah atau makna dua. Lah nasoro itu sama. Kalau ingin membuat fa'il itu juga bisa ada dua kemungkinan. Bisa berupa fa'il berupa isim dhamir, bisa juga berupa fa'il isim dhamir. Bisa fa'il isim dhamir, bisa fa'il isim dhahir. Terserah. Terserah. Seperti halnya begini. Nasoro Zaidan. Apakah bisa seperti itu? Failnya kan tidak ada di situ. Itu bisa, tapi failnya itu disimpan berupa huma. Nah, berarti bagaimana nasoro Zaidan? Berarti dua laki-laki itu menolong si Zaid. Nah, bisa juga nasoro muslimani. Dua orang muslim itu menolong. Itu yang tasniyah. Sedangkan yang jamak mudzakkar ghaib seperti nasoru. Lafadz nasoru itu adalah waqi'nya adalah jamak mudzakkar ghaib. Mana yang menunjukkan makna jamak? Jangan difahami yang menunjukkan makna jamak itu adalah wawu dan alif atau alif dan wawu di situ.
wawu dan alif pada lafadz nasoru itu berbeda. Yang menunjukkan makna jamak di situ itu adalah wawunya. Alifnya bukan. Lah apa Pak? Alif di situ? Alif di situ adalah namanya alif farikoh. Farikotun baina wawil jam'i wa wawil atfi. Jadi alif di situ adalah namanya alif farikoh, yang membeda atau yang memisahkan antara wawu jamak dengan wawu atof. Jadi alif di situ bukan alif yang bersama wawu itu menunjukkan arti jamak, bukan, tapi di situ alif pemisah atau pembeda. Ini loh wawu jamak, ini loh wawu atof. Jadi alif di situ bukan alif gandengannya sebagai jamak, itu tidak, tapi alif pemisah. Nah, kalau nasoru sama, nasoru wis nulung sapa hum. Itu kalau hum di situ berarti itu fa'ilnya berupa isim domir. Bisa juga berupa isim zahir. Bagaimana? Bagaimana? Ya, nasoru muslimuna. Bagaimana? Nasoru muslimuna. Nasoru zaituna atau nasoru muslimuna. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, dari 3 pembahasan ini, yang pertama adalah waqi' mufrad mudzakkar ghaib. Nasoro waqi'-nya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Nasoro waqi'-nya adalah tasniyah mudzakkar ghaib. Nasoru waqi'-nya adalah jamak mudzakkar ghaib. Dari ketiga ini perlu diketahui bersama, perlu dipraktekkan. Jadi mencari lafaz-lafaz di dalam wazan-wazan itu, atau mencari lafaz-lafaz tidak hanya pada tasrifan yang ada pada diri sampean di kitab sampean itu, tapi bisa dicari referensi kitab-kitab yang lain. Kamus dibuka, nanti di sana cari, tidak hanya lafaz nasoro, tidak lafaz-lafaz madda, tidak hanya goza, sona dan seterusnya, tapi bisa dilihat fiil-fiil madhi yang ada dalam kamus itu banyak sekali, asalkan sesuai dengan binanya, sesuai dengan wazannya, sesuai dengan mutobakohnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, memasuki selanjutnya kemarin sudah saya terangkan hukum fi'il madhi mabni fa'il, ada kemarin sudah saya terangkan, nggak usah saya ulangi lagi. Sekarang memasuki pada bab selanjutnya. Mengapa, ada pertanyaan, mengapa yang didahulukan di dalam tasrif ini itu kok fi'ilnya lebih dulu daripada isimnya? Karena yang perlu diketahui bersama, yang bisa ditasrif itu tidak hanya fi'il, tapi nanti kita akan mengetahui ada beberapa kalimat isim, baik itu isim maf'ul, isim fa'il, itu nanti juga bisa ditasrif. Tapi mengapa di sini lebih didahulukan? Tolong di angan-angan dirunungkan anak-anakku sekalian. Kalau menurut kitab bahwasanya kalimat fi'il tasrifannya didahulukan daripada kalimat isim, itu alasannya adalah karena kalimat fi'il itu lebih banyak berubahnya dibanding dengan kalimat isim. Jadi mengapa fi'il tasrifannya kalimat fi'il itu didahulukan daripada kalimat isim? Dikarenakan kalimat fi'il itu
tasrifannya lebih banyak daripada kalimat isim. Nah itu, jadi nanti kita akan menjumpai di bab-bab selanjutnya, nanti ada isim fa'il itu tasrifannya kayak apa, isim maf'ul itu nanti tasrifan kayak apa, otomatis dalam hal ini tasrif lugawi itu. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jadi sedikit yang saya sampaikan ini nanti bisa dihafalkan anak-anakku sekalian. Tasrif lugawi ini dihafalkan. Mulai fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, atau zaman sekarang santri-santri modelnya itu dilakukan. Fa'ala, fa'alu, terserah. Yang penting hafal dan tapal tulisannya anak-anakku sekalian. Kadang-kadang lagu itu enak dilakukan tapi gak hafal tulisannya. Jadi oke, silahkan kadang-kadang dowo digawe ndek digawe dowo itu karena dilakukan. Tapi paling tidak walaupun dilakukan tapi kita bisa menulisnya. Tulisannya bener gitu loh ya. Sebab anak-anakku sekalian hati-hati ya. Kadang-kadang kalau kita belajar sastra Arab seperti ini, sorof seperti ini nanti, itu panjang pendeknya suatu kalimat itu berpengaruh kepada makna anak-anakku sekalian. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya terangkan sedikit demi sedikit agar kita mengetahui satu persatu kalimat tersebut. Demikian anakku sekalian, mohon maaf kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf, dan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita sambung untuk materi-materi selanjutnya atau bab-bab selanjutnya setelah ini. Dari saya mohon maaf, dan sekali lagi marilah bersama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dimanapun berada, khususnya santri Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah dan Al-Latifiyah 2 Barul Uni, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya dilancarkan rezekinya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kita yang kita pelajari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.